Lukman, 18 tahun, tinggal di sebuah desa kecil di pesisir utara Jawa. Desa itu tidak ramai, namun penuh kehidupan. Di pagi hari, aroma laut selalu terbawa angin, bercampur dengan wangi kayu bakar dari dapur-dapur rumah penduduk. Rumah-rumah warga berdiri rapat mengikuti lekuk jalan desa. Sebagian temboknya belum dicat, namun terlihat rapi dan bersih karena para warganya peduli pada lingkungan. Pohon kelapa tumbuh berjajar di sepanjang jalan, seolah menjadi pagar alami yang memayungi desa itu dari terik matahari. Di desa ini, hampir semua orang saling mengenal. Bila pagi datang, suara nelayan menyiapkan perahu terdengar samar dari kejauhan, berpadu dengan kicau burung yang hinggap di kabel listrik. Desa itu sederhana, tenang, namun hangat, seperti tempat yang selalu merindukan penghuninya pulang. Lukman hanya lulusan SD, namun ia tak pernah malu. Ia bekerja sebagai tukang bersih-bersih di sebuah sekolah menengah atas yang jaraknya hanya 15 menit berjalan kaki dari rumahnya. Sekolah itu dikenal sebagai salah satu sekolah yang paling rapi di kecamatan tersebut. Bangunannya bercat putih bersih, dindingnya dipenuhi tanaman rambat yang membuat suasana sejuk. Di halaman depan terdapat taman kecil dengan bunga sepatu merah menyala dan bangku-bangku panjang tempat siswa biasa duduk saat istirahat. Lapangan sekolah berada tepat di tengah kompleks luas, berumput rapi dan sering menjadi pusat kegiatan siswa. Sore itu, saat matahari mulai miring, Lukman sedang menyapu daun-daun kering di jalur paving. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat para siswa mengikuti ekstrakurikuler. Di sisi kanan lapangan, kelompok voli sedang berlatih. Terdengar suara bola membentur tanah dan teriakan semangat dari para pemain. Di sisi kiri, beberapa siswa marching band berlatih ketukan drum dan langkah kaki yang teratur. Sementara itu, di tengah lapangan, tim paskibra sedang mengulang gerakan baris berbaris di bawah arahan pelatih mereka. Lukman menghentikan sebentar sapu di tangannya, tersenyum kecil melihat semangat para siswa. Kadang ia merasa iri, bukan karena ingin menjadi seperti mereka, tapi karena ia bahagia melihat ada banyak anak seusianya bisa sekolah tinggi dan mengejar cita-cita. Namun ia tidak pernah merasa rendah diri. Pikirnya selalu sama. Meskipun aku hanya lulusan SD, aku tetap bisa bermanfaat. Ia melanjutkan pekerjaannya dengan tekun. Ia menyapu, mengumpulkan sampah, mencuci kamar mandi, hingga mengelap kaca kelas. Orang-orang di sekolah mengenalnya sebagai pemuda yang sopan, santun, selalu tersenyum, dan tidak pernah menolak pekerjaan. Meskipun kadang berat, saat ia bekerja, seringkali para guru menyapanya ramah, dan beberapa siswa bahkan memanggilnya kakak karena wajahnya masih cukup muda. Lukman selalu menjawab dengan lembut sambil menunduk. Sedikit sikap yang membuat banyak orang menghormatinya meski ia hanya seorang petugas kebersihan. Dan di sekolah yang indah itu, dikelilingi suara riang para siswa, Lukman bekerja tanpa keluhan. Meski secara diam-diam, dalam hatinya ia masih menyimpan satu harapan sederhana. Biarpun aku tidak sekolah tinggi, semoga suatu hari aku bisa membuat keluarga bangga. Hari itu, sekolah tempat Lukman bekerja tampak lebih ramai dari biasanya. Spanduk besar bertuliskan lomba sepak bola antar SMA sekabupaten dipasang di gerbang depan. Lapangan tengah yang biasanya penuh kegiatan,
Ekstrakurikuler kini dipadati. Siswa yang heboh menyemangati tim sekolah mereka. Sorak-sorai terdengar keras, membuat suasana terasa seperti stadion kecil. Tim sekolah sedang bersiap menghadapi pertandingan kedua ketika sebuah insiden terjadi. Salah satu pemain inti, Doni, terjatuh saat pemanasan. Tangannya menahan lutut sambil meringis kesakitan. Pelatih dan teman-temannya segera menghampiri. "Cedera, Pak, kayaknya nggak bisa lanjut," ujar Doni sambil menahan napas. Pelatih mengusap wajahnya yang mulai panik. Ia tahu betul Doni adalah pemain andalan. Tanpa dia, formasi tim akan kacau. Waduh, ini gimana? Cadangan kita cuma 2 dan dua-duanya pemain bertahan, gumam pelatih sambil memegangi pinggangnya. Dengan langkah cepat, pelatih kembali ke gedung kelas, berniat mengambil beberapa perlengkapan tambahan. Namun langkahnya berhenti ketika ia melewati lorong dekat taman. Di sana, tepat di bawah pohon ketapang, terlihat Lukman sedang menunggu jam istirahatnya selesai. Ia memegang bola bekas latihan yang tadi dipungutnya, lalu memantulkan ke kaki. Tanpa sadar, ia mulai melakukan juggling. Awal pelan, lalu makin lincah. Kaki kanan, kiri bergantian, bola tidak pernah jatuh. Gerakan itu bersih, teratur, dan menunjukkan keterampilan yang tidak biasa. Pelatih tertegun. "Wah, anak ini bisa juga," gumamnya pelan. Lukman berhenti begitu menyadari ada seseorang memperhatikannya. Ia tersenyum kikuk sambil menahan bola di tangannya. "Maaf, Pak, saya cuma iseng. Saya kembalikan bolanya nanti." Pelatih mendekat. Suaranya sedikit berbeda, campuran antara terkejut dan bersemangat. "Kamu jago juga jugglingnya. Sering main bola?" Tarik. Lukman menunduk, mengusap tengkuknya. "Dulu, Pak, waktu SD sering main di pantai sama teman-teman. Tapi ya cuma iseng-iseng." Pelatih tersenyum lebar. "Kamu mau bantu tim sekolah? Pemain inti cedera dan kita butuh satu orang yang bisa kontrol bola dengan baik." Ekspresi Lukman langsung berubah. Mata yang tadi berbinar kini tampak khawatir. "Aduh, Pak, saya cuma petugas bersih-bersih. Saya gak pantas ikut tim sekolah. Lagi pula, saya gak sekolah di sini." Pelatih belum sempat menjawab ketika beberapa pemain yang sedang lewat melihat mereka. "Itu Lukman." "Iya, Pak, bagus loh jugglingnya tadi. Ayo, Bang Lukman, bantuan dikit buat sekolah." Beberapa pemain mendekat lebih dekat dengan wajah memohon bercampur harapan. "Bang, tolonglah. Kalau nggak ada pengganti, kita kalah tanpa bertanding. Kita cuma butuh satu orang buat nutup formasi. Paling main sebentar aja kok." Lukman mundur selangkah, mengangkat kedua tangannya. "Wah, saya nggak enak. Saya cuma bersih-bersih di sini. Hehehe." Namun semakin ia menolak, semakin banyak pemain yang ikut membujuk. Bahkan salah satu siswa perempuan dari tim supporter ikut mendekat. Bang Lukman, bantuin kami ya, demi sekolah." Lukman menghela napas panjang. Jantungnya berdegup, bukan karena takut, tapi karena terharu. Tidak pernah sekalipun ia membayangkan bahwa dirinya yang hanya lulusan SD, yang setiap hari menyapu dan mengepel, akan diminta membantu tim sekolah dalam pertandingan besar. Pelatih menepuk bahunya dengan lembut. "Kamu bukan hanya petugas kebersihan, Lukman. Kamu bagian dari sekolah ini. Dan kami butuh kamu." Kata-kata itu menembus hatinya. Akhirnya, setelah diam cukup lama,
Lukman tersenyum kecil dan mengangguk. "Baik, Pak. Pak, kalau memang saya bisa bantu, saya coba." Sorak para pemain langsung pecah. Ada yang menepuk punggungnya, ada yang berteriak girang, ada juga yang langsung lari memberitahu teman-teman di lapangan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lukman berjalan menuju lapangan pertandingan. Bukan sebagai tukang bersih-bersih, tapi sebagai seseorang yang dibutuhkan. Sorak penonton menggema ketika nama Lukman disebutkan sebagai pemain pengganti. Jantungnya berdegup sangat cepat saat ia melangkah ke dalam lapangan. Sandal jepit yang biasa ia pakai telah diganti sepatu pinjaman dari salah satu pemain cadangan. Meski ukurannya sedikit kebesaran, ia tetap memakainya dengan penuh rasa syukur. Begitu kedua kakinya menginjak rumput lapangan, rasa gugup langsung naik ke puncak. Ia belum pernah bermain di depan ratusan siswa, guru, bahkan warga sekitar yang ikut menonton. Sorak supporter dari tribun membuat telapak tangannya dingin dan tubuhnya sedikit kaku. Babak pertama dimulai. Lukman mencoba bergerak sesuai instruksi, namun bola terasa seperti benda asing yang sulit ia kuasai. 2 kali bola lepas dari kontrolnya, 1 umpan salah arah, dan 1 kali ia kehilangan bola karena terburu-buru. Lawan memanfaatkan kekacauan tim dan mencetak gol di menit 33. Skor menjadi 0-1. Suara kecewa terdengar dari beberapa sisi tribun. Bukan karena menyalahkan Lukman, tapi situasi memang semakin sulit. Wajah pelatih tampak tegang, sementara Lukman menunduk dalam-dalam, merasa bersalah meski tidak ada yang menegurnya. Di ruang istirahat, pemain lain duduk sambil mengatur napas. Pelatih mendekati Lukman yang menatap tanah tanpa suara. "Lukman," panggil pelatih pelan. Lukman mengangkat kepalanya, terlihat gugup dan bersiap mengira akan dimarahi. Namun pelatih malah tersenyum hangat. "Kamu tahu kenapa saya pilih kamu tadi?" Lukman menggeleng pelan. "Karena kamu punya kemauan, kamu berusaha, dan kamu bagian dari sekolah ini. Jangan takut. Orang banyak, fokus sama bola. Bola tidak akan mengejek kamu. Bola hanya menunggu kamu mengontrolnya." Beberapa pemain lain menepuk pundaknya. "Ayo Bang Lukman, kita main buat senang-senang. Yang penting nikmati Bang. Kita bantu bareng-bareng." Senyum kecil akhirnya muncul di wajahnya. Napasnya terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak masuk lapangan, ia percaya pada dirinya sendiri. Pertandingan dilanjutkan. Sejak peluit dibunyikan, Lukman tampak lebih hidup. Ia tidak lagi terpaku pada sorakan penonton. Fokus matanya hanya pada bola yang bergerak. Menit 70, kesempatan emas datang. Rekan setimnya, Fajar, berlari cepat di sisi kanan dan mengirimkan umpan silang rendah. Bola meluncur tepat ke kaki Lukman. Semua orang menahan napas. Lukman mengontrol bola sekali, halus, lalu menendang dengan kaki kanan. Gol! Penonton melonjak. Supporter berteriak histeris. Skor berubah menjadi 1-1. Teman-temannya langsung memeluknya. Lukman terpaku. Tidak percaya, ia baru saja menyamakan kedudukan. Jantungnya berdebar keras. Namun kini bukan karena gugup, melainkan kegembiraan yang sulit dijelaskan. Pertandingan hampir selesai. Skor masih seimbang. Wasit memberi tambahan waktu 2 menit. Lukman berada sedikit di depan garis tengah ketika bola liar datang ke arahnya. Ia mengangkat kepala. Hanya ada 1 pemain lawan di depan dan kiper yang sudah sedikit maju. Ia menggiring bola. 1-2 sentuhan. Pemain lawan mencoba merebut, tapi Lukman menggocek dengan gerakan refleks
yang sejak kecil ia pelajari di pantai. "Lari bang, lari ih!" teriak supporter. Lukman menendang sekuat yang ia bisa. Bola melambung rendah, melewati tangan kiper, menyentuh tanah sekali, lalu masuk ke gawang. Tribun pecah. Suara teriakan bercampur dengan suara keras toa sekolah dan peluit pelatih. Skor berubah menjadi 2-1. Lukman berdiri mematung beberapa detik sebelum akhirnya berlari sambil tertawa. Diserbu oleh teman-temannya. Mereka memeluknya, mengangkatnya, memutar tubuhnya ke udara. Wasit meniup peluit panjang. Pertandingan berakhir. Para siswa, guru, bahkan penjaga sekolah datang menghampiri Lukman. Banyak yang menepuk bahunya, menyalami, dan mengucapkan selamat. Ia sampai bingung harus membalas yang mana terlebih dahulu. Pelatih terlihat matanya berkaca-kaca. "Kamu luar biasa, Lukman," katanya sambil merangkul bahu pemuda itu. Dan di sudut lapangan, Lukman melihat gedung sekolah tempat ia bekerja. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan hanya sebagai petugas kebersihan, tapi bagian penting dari tempat itu. Tempat yang sekarang bersorak bangga untuknya. Lukman menunduk, menahan rasa haru yang tidak bisa ia sembunyikan. Dalam hatinya, ia berbisik pelan, "Dengan cara sederhana, aku pun bisa membanggakan tempat ini." Pagi itu, Lukman kembali ke rutinitas seperti biasa. Ia datang lebih awal ke sekolah, membawa sapu panjang dan kain pel, lalu berjalan menyusuri lorong-lorong kelas yang masih sepi. Suara gesekan sapunya terdengar lembut, menyatu dengan hembusan angin dari jendela-jendela tua yang terbuka. Meski semalam ia menjadi pahlawan di lapangan, hari ini ia tetap Lukman yang sederhana. Pemuda 18 tahun, lulusan SD, yang bekerja sebagai tukang sapu. Namun, ada yang berbeda. Beberapa siswa yang lewat menatapnya lebih lama dari biasanya. Sebagian tersenyum, sebagian lagi berbisik kagum. Lukman hanya menunduk, tidak terbiasa menjadi pusat perhatian. Saat jam istirahat tiba, Lukman sedang menyapu halaman kecil dekat taman sekolah. Tiba-tiba, pelatih sepak bola menghampirinya sambil membawa 2 botol minuman isotonik. "Lukman," panggil pelatih itu dengan suara lembut. Lukman menoleh, sedikit kaget. "Iya, Pak." Pelatih menyerahkan 1 botol kepadanya. "Kamu mainnya luar biasa kemarin. Natural. Gerakanmu, kontrol bolamu, semua terlihat seperti bakat yang terpendam." Lukman tersenyum kikuk, menatap ke tanah. "Saya cuma main iseng, Pak. Saya nggak punya masa depan di bola." Pelatih menggeleng. "Siapa bilang? Kalau kamu daftar SSB, saya yang urus. Gratis. Kamu punya potensi, Lukman. Kamu bisa jauh lebih besar daripada sekadar jadi tukang bersih-bersih di sekolah ini." Lukman mendongak pelan. Ada kilatan harapan di matanya. Sesuatu yang bahkan ia sendiri belum berani percaya. "SSB, Pak? Masa saya bisa?" Pelatih menepuk pundaknya. "Kamu harus coba. Dunia ini luas, Lukman. Kadang mimpi besar muncul dari tempat yang paling sederhana." Lukman tersenyum, senyum kecil, ragu tapi hangat. Dalam hati, ia belum menjawab, tapi tatapannya menunjukkan sesuatu yang baru. Keraguan yang perlahan berubah menjadi mimpi. Dari jauh, suara bel masuk kembali terdengar. Pelatih kembali ke lapangan, sementara Lukman berdiri mematung, memikirkan masa depannya. Di tangannya, sapu panjang masih ia genggam, simbol kehidupan lama. Namun di hatinya, ada sesuatu yang baru tumbuh. Sebuah pintu yang baru saja dibuka. Lukman menarik napas panjang.
Akankah ia berani melangkah atau tetap hidup dalam rutinitas yang sama? Cerita berhenti di momen itu. Sebuah awal dari perjalanan yang mungkin jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan.